Selamat siang, saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS yang mata kuliah Teori Komunikasi Digital, yaitu nomor 1 bagian A. Berikut ini adalah asumsi dasar dari teori manajemen krisis isu, citra, dan reputasi. Teori manajemen krisis adalah teori yang menjelaskan bagaimana organisasi menghadapi, membuat keputusan, dan memantau perkembangan krisis yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa krisis adalah suatu yang diharapkan berdampak dramatis, merusak reputasi, serta mengganggu keberlangsungan individu atau organisasi. Teori ini juga mengasumsikan bahwa krisis dapat dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan waktunya, yaitu krisis yang bersifat segera, krisis yang bersifat muncul, dan krisis yang bersifat terselubung. Teori ini menyarankan agar organisasi memiliki rencana umum, tim manajemen krisis, protokol komunikasi, dan evaluasi pasca krisis untuk mengatasi krisis. Teori isu adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi isu-isu yang berpotensi mempengaruhi kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa isu adalah suatu permasalahan atau topik yang menjadi perhatian publik dan membutuhkan tindakan dari organisasi. Teori ini juga baik oleh organisasi. Teori ini menyarankan agar organisasi melakukan pemantauan lingkungan, penilaian dampak, penentuan posisi, penyusunan strategi dan taktik implementasi dan evaluasi untuk mengelola isu. Teori citra adalah teori yang menjelaskan bagaimana organisasi membentuk, mempertahankan, dan memperbaiki citra publiknya melalui komunikasi strategis. Teori ini mengasumsikan bahwa citra adalah persepsi publik terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti identitas, visi, misi, nilai-nilai, budaya, perilaku, dan komunikasi organisasi. Teori ini juga mengasumsikan bahwa citra dapat berubah seiring dengan perubahan lingkungan dan harapan publik. Teori ini menyarankan agar organisasi melakukan analisis situasi, penentuan tujuan, pemeliharaan sasaran, penyusunan pesan, pemilihan media, implementasi, dan evaluasi untuk menciptakan citra positif. Teori reputasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana organisasi membangun, mengukur, mengelola reputasinya sebagai aset intelektual yang berharga. Teori ini mengasumsikan bahwa reputasi adalah penilaian publik terhadap kinerja organisasi dalam jangka panjang yang mempengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas produk atau jasa, tanggung jawab sosial, etika bisnis, kepemimpinan, dan inovasi. Teori ini juga mengasumsikan bahwa reputasi dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi seperti loyalitas, kepercayaan investor, dukungan mitra, dan karyawan. Teori ini menyarankan agar organisasi melakukan pengukuran reputasi, peningkatan reputasi, dan perlindungan reputasi melalui komunikasi strategis. Ada pula bagian B. Teori persuasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana orang-orang dapat mempengaruhi atau merubah sikap, keyakinan, perilaku, atau tindakan orang lain melalui komunikasi yang bertujuan. Teori ini mengasumsikan bahwa persuasi adalah pesan persuasi dapat bersifat etis atau tidak etis tergantung pada tujuan dan cara dan dampaknya.
Teori ini menyarankan agar orang-orang menggunakan strategi-strategi persuasif yang sesuai dengan situasi, audiens, dan tujuan mereka. Teori pesan adalah teori yang menjelaskan bagaimana orang-orang memproduksi pesan komunikasi yang efektif dan kreatif untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Teori ini mengasumsikan bahwa produksi pesan adalah suatu keterampilan yang dapat dipelajari, ditingkatkan melalui latihan. Teori ini mengasumsikan bahwa produksi pesan dipengaruhi oleh skema, situasi, atau peta mental yang dimiliki orang tentang situasi dan tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Teori ini menyarankan agar orang-orang menggunakan prinsip-prinsip produksi pesan seperti abstraksi, kesesuaian pendengar, perancangan strategi, tema isi, pemilihan kata-kata, dan lain-lain. Bagian C, teori hubungan media dengan publik adalah teori yang menjelaskan bagaimana media massa dan organisasi berinteraksi untuk mempengaruhi satu sama lain dalam konteks komunikasi publik. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa organisasi memiliki kepentingan, tujuan, nilai-nilai, strategi, dan taktik yang berbeda-beda dalam menyampaikan pesan kepada publik. Teori ini juga mengasumsikan bahwa media massa dan organisasi saling membutuhkan, saling bergantung, saling mempengaruhi, dan saling beradaptasi dalam proses komunikasi publik. Teori ini menyarankan agar media massa dan organisasi menggunakan prinsip-prinsip hubungan media dan publik seperti keterbukaan, kejujuran, keseimbangan, kerjasama, tanggung jawab, dan evaluasi menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Bagian D, teori media determinism adalah teori yang menjelaskan bahwa media massa merupakan faktor utama yang mempengaruhi kehidupan manusia, khususnya sosial dan budaya. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa memiliki karakteristik berbeda dan unik, membentuk perilaku, cara pikir, nilai-nilai, dan identitas manusia. Teori ini juga mengasumsikan bahwa media massa dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat pada satu abad teknologi abad lainnya. Teori ini menyarankan agar manusia menyadari dampak dan pengaruh media massa terhadap diri mereka dan lingkungan mereka. Bagian E, berikut contoh analisa kasus dari masing-masing teori dengan rentan waktu 2022 sampai 2023. Teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Pada bulan Oktober 2022, perusahaan penerbangan Lion mengalami kecelakaan pesawat dan menewaskan 178 orang. Ini adalah kecelakaan penerbangan terburuk di Indonesia sejak tahun 1997. Perusahaan ini mendapat kritik keras dari publik karena dianggap tidak transparan dan tidak peduli dengan korban dan keluarganya. Banyak orang menuntut kompensasi, permintaan maaf, penjelasan tentang penyebab kecelakaan. Dan di bawahnya saya telah menuliskan link sumbernya di Kompas atau Cek Fakta, boleh dicek. Terus ada teori persuasi dan produksi pesan. Contoh kasus, pada bulan Januari 2022, pemerintah Kota Depok meluncurkan kampanye untuk melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan angka penyebaran virus tersebut di masyarakat. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di kalangan masyarakat yang merupakan kelompok rentan terhadap penularan virus. Kampanye ini menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi seperti televisi, radio, media sosial, poster, spanduk, dan selembaran. Kampanye ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan sosial. Organisasi Kesehatan Dunia pun juga ikut campur di dalamnya. Itu WHO, UNICEF.
organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, tokoh olahraga, dan influencer. Berikut juga saya sudah menyertakan sumbernya, ada di bawah, boleh diklik di linknya. Selanjutnya, teori hubungan media dan publik. Contoh kasus pada tahun 2022 terjadi bencana alam, gempa bumi, tsunami di Sulawesi Barat yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Pemerintah melalui Kementerian Badan Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berupaya memberikan bantuan kemanusiaan dan pemulihan kepada masyarakat terdampak. Media massa berperan aktif dalam memberikan kondisi terkini di lokasi bencana, menginformasikan langkah-langkah pemerintahan dalam penanganan bencana, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu korban bencana. Media massa juga menjadi saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, baik untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun apresiasi. Dengan demikian, media massa membantu membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kepedulian solidaritas sosial. Sumbernya saya juga sudah tuliskan di bawah. Selanjutnya, teori media determinisme. Pada tahun 2023, media sosial TikTok menjadi salah satu platform yang populer di kalangan generasi muda. TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat dan menonton video pendek yang berisi berbagai macam konten, mulai dari hiburan, edukasi, hingga sosial pun ada di dalamnya. TikTok juga memiliki fitur memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya seperti duet, stage, live, komen, dan lain-lain. TikTok telah membentuk perilaku manusia, khususnya generasi muda, yang lebih suka mengonsumsi informasi dalam bentuk audiovisual yang singkat dan menarik. TikTok juga menjadi perpanjang dari indera penglihatan dan pendengaran manusia, serta mempengaruhi cara pandang manusia terhadap berbagai isu sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sumbernya saya juga udah taruh di bawah. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang 3 teori komunikasi dalam kajian media dan halayak serta dengan contohnya. Teori agenda setting adalah teori yang menjelaskan bahwa media massa dapat mempengaruhi apa dipikirkan publik dengan cara menentukan isu, apa yang dianggap penting, dan mendapat sorotan lebih dari media massa. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk memilih, menekan, mengecualikan, menyajikan isu-isu tertentu sesuai dengan kepentingan media massa itu sendiri. Teori ini juga mengasumsikan bahwa publik cenderung mengadopsi agenda media massa sebagai agenda mereka sendiri, baik secara sadar maupun tidak, dan tidak mudah terpengaruh oleh agenda media massa. Contohnya, penerapan teori ini adalah ketika media massa memberikan tentang pandemi COVID-19 secara berlebihan dan menimbulkan rasa takut dan khawatir di kalangan publik. Teori kultivasi adalah teori yang menjelaskan bahwa media, khususnya televisi, dapat mempengaruhi persepsi publik tentang realitas sosial dengan menanamkan gambaran-gambaran tertentu yang memiliki keterampilan sosial dan menanamkan gambaran-gambaran tertentu yang ditampilkan oleh media massa. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa memiliki kekuatan membentuk budaya dan menilai-nilai masyarakat dengan cara menyajikan gambar-gambar yang sesuai dengan ideologi dominan.
Teori ini juga mengasumsikan bahwa publik cenderung menerima gambaran-gambaran tersebut sebagai cerminan dari realitas sosial tersebut secara langsung. Teori ini menyarankan agar publik menyadari perbedaan antara realitas sosial dan gambaran-gambaran media massa yang tidak mudah terkultivasi oleh media massa. Contoh penerapan teori ini adalah ketika media massa sering menampilkan gambaran-gambaran kekerasan, kriminalitas, seksualitas, stereotip, dan lain-lain dapat mempengaruhi persepsi publik tentang realitas sosial tersebut. Teori uses and gratification adalah teori yang menjelaskan bahwa media massa dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepuasan-kepuasan publik dengan cara preferensi mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menarik dan mempertahankan perhatian publik dengan cara menyajikan isi media massa yang sesuai dengan minat, harapan, motivasi, dan tujuan publik. Teori ini juga mengasumsikan bahwa publik cenderung aktif dan selektif dalam menggunakan media massa dan mampu mengevaluasi dampak media massa terhadap diri mereka. Teori ini menyarankan agar publik bijak dalam menggunakan media massa dan tidak tergantung dan kecanduan oleh media massa. Contohnya penerapan teori ini ketika publik menggunakan media massa untuk mencari informasi, hiburan, identifikasi, interaksi sosial, dan lain-lain. Teori komunikasi dalam tradisi kritis adalah teori yang menjelaskan bahwa media massa merupakan alat dominasi dan eksploitasi kelompok elit dan berkepentingan untuk mempertahankan status quo dan mengendalikan masyarakat. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menciptakan ideologi-ideologi yang dapat membedakan ketidakadilan sosial, politik, ekonomi yang ada di masyarakat. Teori ini juga mengasumsikan bahwa publik cenderung tertindas, termarginal, tertipu, dan dimanipulasi oleh media massa yang tidak mampu melawan atau mengkritik media massa. Teori ini menyarankan agar publik sadar akan membebaskan diri dari pengaruh media massa. Contohnya penerapan teori ini adalah ketika media massa digunakan kelompok-kelompok elit menyebar propaganda, misinformasi, sensasionalisme, dan lain-lain yang mendapat keuntungan kelompok-kelompok elit tersebut. Berikut ini pemahaman saya mengenai asumsi teori ekologi media Marshall McLuhan terkait teknologi dan masyarakat serta pandangan the medium is the message. Teori ekologi media adalah teori menganggap media sebagai faktor dan mempengaruhi bentuk budaya masyarakat. The medium is the message adalah frase yang dicetuskan oleh Marshall McLuhan untuk menekan bahwa bentuk atau medium dari sebuah pesan komunikasi adalah lebih penting daripada isi atau makna pesan itu sendiri. Demikian jawaban saya. Jessica Tesalonika Gledijen Sihaloho dari KM 203. Terima kasih.